Nah, ini nih, akhirnya terbongkar juga. Ini dia alasan Prabowo pindahkan Erick Thohir ke Menpora. Apakah Prabowo inginkan Erick Thohir turun jadi Ketua Umum PSSI dan datangkan kembali Shin Tae-yong jelang round 4? Fans Garuda harus simak ini. Langsung dikonfirmasi oleh Kapten Timnas Indonesia, Jaitzes berikan pesan ini usai Erick Thohir jadi Menpora. Kira-kira apa ya pesan yang disampaikan Jaitzes? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan Prabowo pindahkan Erick Thohir ke Menpora. Alasan Presiden Prabowo Subianto memindahkan Erick Thohir ke kursi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora akhirnya mulai terbongkar. Langkah ini ternyata bukan sekedar reshuffle biasa, melainkan bagian dari target ambisius Prabowo untuk membawa olahraga Indonesia mendunia. Setelah resmi dilantik pada Rabu 17 September 2025, Erick kini diharapkan mampu mengulang sukses besar yang pernah ia torehkan di Asian Games 2018, sekaligus mengangkat prestasi semua cabang olahraga, bukan hanya sepak bola. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keputusan ini diambil karena Prabowo ingin figur sekelas Erick Thohir dengan pengalaman globalnya sebagai mantan Presiden Inter Milan bisa mengawal mimpi besar Indonesia. Visi Prabowo jelas, olahraga harus menjadi salah satu wajah bangsa di panggung dunia, dan Erick dipercaya mampu mengemban misi itu. Namun, di balik keputusan itu terselip pula isu menarik terkait masa depan sepak bola Indonesia, khususnya mengenai kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong atau STY sebagai pelatih timnas. Erick Thohir hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, meski status rangkap jabatan tersebut tengah dikoordinasikan dengan FIFA. Disinilah muncul spekulasi besar. Jika Erick tetap merangkap jabatan, sulit baginya untuk memanggil kembali Shin Tae-yong yang sudah berpisah dengan timnas. Namun jika posisinya di PSSI digantikan oleh sosok baru, pintu bagi STY untuk kembali bisa saja terbuka lebar. Hal ini membuat rumor kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu semakin ramai diperbincangkan publik. Nama Ratu Tisha Destria bahkan disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Erick Thohir di PSSI. Figur perempuan yang pernah menjabat sekjen PSSI dan wakil ketua umum itu punya rekam jejak kuat, termasuk peran besar saat pertama kali mendatangkan Shin Tae-yong ke Indonesia pada 2019 lalu. Kedekatan personal maupun profesional antara Tisha dan STY diyakini bisa menjadi faktor penting yang memperlancar kemungkinan reuni mereka. Jika Tisha benar-benar naik sebagai ketum PSSI, peluang STY kembali menukangi timnas Indonesia jelas terbuka. Di sisi lain, tekanan publik terhadap Patrick Kluivert semakin besar. Pelatih asal Belanan yang kini memimpin skuad Garuda bersama tim kepelatihan Eropa, termasuk Alex Pastoor dan Danny Lanzard, dianggap belum mampu memenuhi ekspektasi supporter. Hasil-hasil yang didapat timnas di bawah asuhannya memang belum sejalan dengan harapan fans yang mendambakan prestasi lebih konsisten. Situasi ini membuat wacana pergantian pelatih semakin nyaring terdengar. Jika benar Shin Tae-yong kembali, tentu akan terjadi dinamika baru dalam tubuh timnas Indonesia. Publik masih mengingat bagaimana STY menjadi sosok penting dalam membangun fondasi tim, mengorbitkan pemain muda, serta menghadirkan mentalitas juang yang berbeda. Meski masa kepelatihannya penuh dengan pasang surut, banyak supporter yang merasa era STY meninggalkan harapan besar yang belum sepenuhnya tuntas. Hal itu pula yang membuat isu kepulangan STY begitu menarik atensi. Ambisi Prabowo membawa olahraga Indonesia mendunia memang tidak main-main. Di satu sisi, ia ingin memaksimalkan potensi Erick Thohir sebagai Menpora untuk mengangkat semua cabang olahraga ke level internasional. Namun di sisi lain, langkah politik ini juga membuka ruang perubahan signifikan di PSSI yang berpotensi melibatkan pergantian kepemimpinan sekaligus pelatih timnas. Jika skenario ini benar-benar terjadi, publik akan melihat wajah baru federasi sekaligus kembalinya sosok lama yang dicintai fans Garuda. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah benar Erick Thohir akan melepas kursi Ketua Umum PSSI demi fokus sebagai Menpora? Apakah Ratu Tisha akan naik menggantikannya dan menghadirkan Shin Tae-yong kembali ke Indonesia? Atau justru Patrick Kluivert diberi kesempatan lebih lama untuk membuktikan kapasitasnya? Satu hal yang pasti, dinamika ini menandai bahwa Prabowo ingin menjadikan olahraga, khususnya sepak bola sebagai etalase utama kejayaan Indonesia di kancah dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Prabowo ini benar-benar strategi brilian demi masa depan olahraga Indonesia?
Atau justru bisa menimbulkan polemik baru di tubuh PSSI dan Timnas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ratu Tisha jadi trending topik gantikan Erick Thohir. Nama Ratu Tisha Destria kembali menjadi sorotan besar publik setelah Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, menggantikan Dito Aryo Tejo pada Rabu 17 September 2025. Tidak butuh waktu lama, nama Tisha langsung melejit sebagai trending topik di platform X, sebelumnya Twitter. Gelombang perbincangan warganet semakin memanas karena muncul pertanyaan penting. Siapa yang akan menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI jika ia fokus penuh menjalankan tugas barunya di kabinet? Di tengah perdebatan itu, nama Ratu Tisha mencuat sebagai salah satu calon terkuat. Banyak pengguna media sosial menilai Tisha memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak panjang untuk duduk di kursi tertinggi Federasi Sepak Bola Indonesia. Bahkan meski baru saja dicopot dari jabatan Komite Teknik dan Pengembangan PSSI oleh Erick Thohir sehari sebelum reshuffle kabinet, langkah tersebut justru semakin membuat publik menyoroti peran strategis Tisha. Alih-alih tenggelam, posisinya justru semakin diperhitungkan sebagai calon potensial. Publik sepak bola tanah air tentu masih mengingat kiprah Tisha yang fenomenal. Ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal PSSI wanita pertama dalam sejarah, lalu menjabat Wakil Ketua Umum PSSI, sebuah prestasi yang menunjukkan betapa besarnya kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jejak akademiknya juga luar biasa. Lulusan Matematika ITB, berkarir di perusahaan multinasional Schlumberger, hingga meraih kesempatan mengikuti FIFA Master Program, program pendidikan bergengsi yang mencetak pemimpin masa depan di bidang olahraga. Dengan modal itu, Tisha bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga memiliki jejaring kuat di tingkat internasional. Pengalamannya juga tak sebatas di dunia akademik atau organisasi. Pada 2016 saat kompetisi sepak bola nasional vakum, Tisha tampil sebagai Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship atau ISC dan sukses menjalankan turnamen itu dengan baik. Dari titik itu, karirnya terus menanjak hingga dipercaya memegang peranan penting di PSSI. Tidak mengherankan bila publik kini menganggapnya sebagai salah satu figur paling layak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Erick Thohir. Namun tentu saja Tisha bukan satu-satunya nama yang muncul. Setidaknya ada 6 kandidat lain yang disebut-sebut berpotensi besar menggantikan Erick Thohir. Di antaranya ada Zainuddin Amali yang kini menjabat Wakil Ketua Umum PSSI dan punya pengalaman sebagai Menpora. Dito Aryo Tejo yang masih berusia muda namun memiliki jejaring politik kuat. Hingga Yunus Nusi, sosok lama di PSSI yang dikenal dekat dengan klub dan Asprof. Nama lain seperti Teddy Cahyono, Arya Sinulinga, bahkan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule juga masuk radar perbincangan publik. Kendati begitu, arus dukungan di media sosial tampaknya paling deras mengarah kepada Ratu Tisha. Banyak warganet menilai inilah momentum emas untuk menghadirkan wajah baru dalam kepemimpinan PSSI. Figur perempuan yang cerdas, profesional, berwawasan global, dan punya dedikasi panjang di sepak bola dianggap bisa membawa angin segar di tengah berbagai dinamika federasi. Apalagi publik tengah haus akan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada prestasi, bukan sekedar jabatan politik. Situasi ini sekaligus menandakan bahwa PSSI berada di fase transisi krusial. Jika benar Erick Thohir mundur dari jabatan Ketua Umum demi fokus sebagai Menpora, maka siapapun penggantinya harus mampu melanjutkan momentum reformasi yang sudah dibangun. Indonesia kini berada di jalur yang cukup positif, baik dari sisi prestasi timnas maupun tata kelola federasi. Jangan sampai momentum ini hilang hanya karena salah memilih pemimpin. Kini bola panas ada di tangan pemangku kepentingan PSSI, apakah mereka akan mendengarkan aspirasi publik yang ramai di media sosial dan memberikan kesempatan kepada sosok seperti Ratu Tisha? Ataukah mereka akan memilih figur lain yang dianggap lebih berpengaruh secara politik? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya, sementara warganet terus mengawal perdebatan ini di jagat maya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ratu Tisha memang sosok paling tepat menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI? Atau ada figur lain yang lebih layak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itse dukung Erick Thohir jadi Menpora. Kapten Timnas Indonesia Jay Itse menjadi salah satu sosok yang paling vokal memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir setelah resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain Sassuolo itu menyampaikan ucapan selamat yang dibarengi dengan keyakinan
bahwa Erik memiliki visi besar untuk membawa olahraga Indonesia, khususnya sepak bola, mendunia. Jay menilai pengalaman panjang Erik, baik di dunia bisnis, olahraga, hingga kepemimpinan federasi, menjadi modal berharga untuk mengangkat prestasi bangsa di level internasional. Bagi sang kapten, momentum ini bisa menjadi titik awal era baru olahraga Indonesia. Pelantikan Erick Thohir oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025 memang langsung menyedot perhatian publik. Bukan hanya karena posisi Menpora sangat strategis, tetapi juga karena Erick saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dua jabatan penting itu membuat publik bertanya-tanya bagaimana ia akan membagi fokus, namun di sisi lain banyak yang optimis Erick bisa menjadikan jabatan Menpora sebagai senjata tambahan untuk memperkuat pondasi olahraga nasional. Dukungan Jay Itse mempertegas bahwa para pemain Garuda percaya kepemimpinan Erick akan membawa energi baru. Jay bahkan menambahkan pesan penuh makna, dengan kepemimpinan dan visimu, mari bawa olahraga Indonesia mendunia. #OneDreamTogether. Ungkapan ini bukan sekedar doa, tetapi juga refleksi harapan seluruh skuad Garuda agar Erick mampu memadukan kekuatan antara pemerintah dan federasi untuk satu tujuan besar. Sebagai kapten, Jay memang merepresentasikan suara banyak pemain yang ingin melihat perubahan nyata, baik dari segi pembinaan usia muda, fasilitas, maupun kualitas kompetisi domestik. Dukungan ini menjadi simbol bahwa Erick tidak berjalan sendiri dalam misi besarnya. Namun di tengah euforia dukungan kepada Erick, muncul pula isu yang cukup menggemparkan dunia sepak bola tanah air. Beredar kabar bahwa pengganti Erick Thohir di PSSI yang hingga kini masih menjadi teka-teki, memiliki rencana memulangkan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Nama Shin sendiri memang tidak asing karena di bawah asuhannya, Garuda Muda pernah mencatat sejumlah prestasi bersejarah. Meski begitu, keputusannya tidak diperpanjang sebelumnya membuat sebagian fans kecewa. Dan kini isu pemulangannya kembali menjadi bahan perdebatan hangat. Sementara itu, tim kepelatihan yang saat ini dipimpin Patrick Kluivert dengan asistensi Alex Pastoor dan Denny Lenzaat belum mampu memberikan kepuasan maksimal bagi para fans Garuda. Meski nama-nama tersebut merupakan figur besar dengan pengalaman di Eropa, performa timnas Indonesia di beberapa laga terakhir dianggap tidak sebanding dengan ekspektasi tinggi publik. Banyak fans menilai hasil yang diperoleh masih jauh dari kata memuaskan, terutama karena mereka membandingkannya dengan era Shin Tae-yong yang penuh energi, disiplin, dan kejutan. Kondisi ini membuat situasi timnas Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, Erick Thohir tengah mendapat dukungan besar, baik dari kapten tim maupun publik luas untuk membawa olahraga Indonesia mendunia lewat posisinya sebagai Menpora. Di sisi lain, isu kepelatihan timnas menjadi sorotan tajam yang berpotensi menimbulkan pro dan kontra di kalangan fans. Jika benar Shin Tae-yong kembali, maka akan ada dinamika baru dalam strategi tim. Namun jika tetap bersama Kluivert CS, PSSI harus segera memberikan jawaban meyakinkan agar fans tidak kehilangan kepercayaan. Jay Itse sendiri dalam kapasitasnya sebagai kapten tentu berharap stabilitas tim tidak terganggu dengan isu-isu liar. Baginya, dukungan penuh terhadap Erick Thohir bukan hanya soal jabatan, melainkan soal kepercayaan bahwa Erick mampu membangun sinergi antara federasi dan pemerintah. Dengan pondasi kuat itu, timnas Indonesia bisa fokus berkompetisi dan mencapai target yang diimpikan jutaan rakyat. Kini harapan publik terletak pada langkah nyata Erick Thohir dalam perannya sebagai Menpora. Mampukah ia menjaga momentum dukungan ini sekaligus memastikan masa depan timnas berada di jalur yang tepat? Fans Garuda jelas menanti keputusan-keputusan strategis berikutnya. Sementara Jay Itse dan rekan-rekannya siap mengerahkan kemampuan terbaik demi satu tujuan, mengibarkan merah putih setinggi-tingginya di panggung dunia. Patrick Kluivert dihadapkan dengan wasit kontroversial di kualifikasi Piala Dunia round 4. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tengah menghadapi situasi sulit jelang laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan krusial kontra Arab Saudi dan Irak seakan menjadi batu ujian besar baginya. Bukan hanya karena kekuatan lawan yang berada di level elit Asia, tetapi juga karena kontroversi penunjukan wasit yang dianggap bisa merugikan skuad Garuda. Bagi Kluivert, kondisi ini jelas membuat pikirannya dipenuhi berbagai kekhawatiran. Sebab ia dituntut membawa Indonesia melangkah sejauh mungkin
sementara faktor eksternal justru menambah beban berat. Laga pertama kontra Arab Saudi akan berlangsung pada 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sport City, Jeddah. 3 hari berselang, Indonesia harus kembali tampil di stadion yang sama untuk menghadapi Irak. 2 laga tandang dengan atmosfer penuh tekanan itu sudah cukup menyulitkan. Ditambah lagi dengan kabar buruk terkait penunjukan wasit asing yang menuai tanda tanya besar dari publik sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan langsung melayangkan protes kepada AFC dan FIFA atas keputusan tersebut karena dikhawatirkan wasit tidak bisa memberikan keadilan penuh untuk Indonesia. Kabar pertama datang dari laga kontra Arab Saudi, di mana wasit asal Kuwait ditunjuk untuk memimpin jalannya pertandingan. Situasi ini membuat PSSI khawatir, mengingat rivalitas dan kedekatan regional yang bisa mempengaruhi objektivitas. Seakan belum cukup, media Irak juga melaporkan bahwa wasit asal China, Manning, akan memimpin duel Indonesia kontra Irak. Nama Manning bukan sosok asing di mata publik Asia, karena rekam jejaknya sudah penuh kontroversi. Salah satu momen paling diingat adalah saat final Piala Asia 2023 antara Qatar melawan Yordania. Dalam pertandingan itu, Qatar yang berstatus tuan rumah berhasil menang 3-1 setelah mendapatkan 3 hadiah penalti. Banyak pihak menuding keputusan Manning terlalu berpihak pada Qatar. Kontroversi tersebut membuat kredibilitasnya sebagai pengadil lapangan kerap dipertanyakan, apalagi ketika harus memimpin laga penting dengan tensi tinggi. Bagi Kluivert, mendengar kabar Manning kembali menjadi wasit di laga Indonesia tentu menambah tekanan psikologis, baik untuk dirinya maupun pemain. Lebih dari itu, Manning juga pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia, tepatnya saat Garuda menjamu Thailand pada 10 September 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu Indonesia harus menyerah dengan skor telak 0-3. Salah satu gol Thailand bahkan lahir dari penalti, meskipun keputusan tersebut tidak dianggap kontroversial. Namun memori pahit itu tetap melekat sebagai catatan minor bagi Indonesia. Hal ini membuat publik semakin was-was dengan kembalinya Manning memimpin laga yang krusial. Patrick Kluivert tentu paham bahwa faktor non-teknis seperti kepemimpinan wasit bisa sangat berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Sebagai pelatih, ia dituntut untuk menyiapkan tim sebaik mungkin agar tidak terpengaruh situasi eksternal. Akan tetapi sulit dimungkiri bahwa kabar ini membuat persiapannya menjadi lebih rumit. Alih-alih hanya fokus pada taktik dan strategi menghadapi kekuatan Irak dan Arab Saudi, Kluivert kini harus menanamkan mental ekstra kepada pemain agar tetap tenang meski potensi ketidakadilan wasit membayangi. Di satu sisi, tekanan dari publik juga tidak kalah besar. Fans Garuda ingin melihat tim kesayangan mereka mencetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia. Namun hasil-hasil Indonesia di bawah asuhan Kluivert belum sepenuhnya memuaskan. Hal ini membuat situasi semakin pelik. Kluivert harus membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih, melawan lawan tangguh, menjaga mental pemain, sekaligus menghadapi wasit yang syarat kontroversi. Sebuah kombinasi yang bisa membuat siapapun pusing 7 keliling. Kini perhatian tertuju pada bagaimana Kluivert meracik strategi menghadapi situasi sulit ini. Apakah ia mampu menjaga fokus tim di tengah hiruk-pikuk isu wasit dan tekanan publik? Atau justru kontroversi eksternal ini menjadi batu sandungan yang membuat langkah Indonesia terhenti? Yang jelas, 2 laga di Jeddah nanti bukan hanya soal adu taktik, tetapi juga ujian mental yang akan menentukan masa depan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilantik jadi Kemenpora, ini posisi Erick Thohir di PSSI. Benar-benar di luar dugaan, suasana politik dan olahraga Indonesia kembali dibuat heboh setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Keputusan ini diumumkan pada 17 September 2025 di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan reshuffle Kabinet Jilid ketiga. Erick yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, kini mendapatkan amanah baru yang tak kalah strategis. Namun, di balik sorotan dan tepuk tangan, publik langsung bertanya-tanya, bagaimana dengan statusnya sebagai Ketua Umum PSSI? Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Erick Thohir memang masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, posisi yang sangat vital bagi dunia sepak bola nasional. Tapi penunjukan dirinya sebagai Menpora justru menimbulkan perdebatan serius, terutama jika dikaitkan dengan statuta FIFA.
Dalam aturan tertinggi sepak bola dunia itu, secara jelas disebutkan bahwa organisasi sepak bola di bawah naungan FIFA harus bebas dari campur tangan pemerintah. Artinya, jika Erik tetap menjabat di dua posisi ini sekaligus, potensi konflik kepentingan akan sulit dihindarkan. Erik sendiri tampak berhati-hati menanggapi situasi ini. Usai pelantikan, ia menegaskan bahwa dirinya akan menunggu arahan langsung dari FIFA. Nanti FIFA yang memutuskan ke depannya bagaimana, ucap Erik dengan nada diplomatis. Ia menyadari betul bahwa keputusan ini bukan sekadar soal jabatan, melainkan menyangkut keberlangsungan sepak bola Indonesia di level internasional. Jika dianggap melanggar, bukan tidak mungkin Indonesia terancam sanksi, mulai dari teguran hingga larangan tampil di turnamen resmi FIFA. Dalam statuta FIFA terdapat aturan tegas yang melarang intervensi pemerintah terhadap Asosiasi Sepak Bola Nasional. Pasal 2 ayat 2 dengan gamblang menyebutkan bahwa proses pemilihan maupun komposisi kepengurusan Asosiasi Sepak Bola tidak boleh dipengaruhi pihak pemerintah. Sementara pasal 15 huruf C mengatur bahwa asosiasi anggota harus menjaga independensi penuh dan menghindari segala bentuk campur tangan politik. Jika aturan ini dilanggar, konsekuensinya sangat serius. Federasi bisa diskors dan tim nasional tidak boleh ikut kompetisi internasional. Publik pun mulai membicarakan dilema besar yang kini dihadapi Erik Thohir. Di satu sisi, ia dipercaya memimpin kementerian strategis yang punya tanggung jawab besar terhadap olahraga Indonesia secara keseluruhan. Di sisi lain, posisinya di PSSI juga tidak kalah penting, terutama karena ia tengah menjalankan berbagai program reformasi yang menuai apresiasi. Banyak yang khawatir jika Erik harus mundur dari PSSI, proses perbaikan yang ia gagas bisa terhambat bahkan berhenti di tengah jalan. Namun, di balik segala polemik itu, penunjukan Erik sebagai Menpora tentu bukan tanpa alasan. Rekam jejaknya di dunia olahraga sudah teruji, dari sukses besar sebagai Ketua Inasgok Asian Games 2018 hingga pengalamannya mengelola klub-klub internasional, Erik punya kapasitas yang jarang dimiliki tokoh lain. Presiden Prabowo tampaknya melihat sosok Erik sebagai figur yang mampu membawa olahraga Indonesia, tidak hanya sepak bola tetapi juga cabang-cabang lain ke level yang lebih tinggi. Kini, sorotan tertuju pada FIFA. Bagaimana sikap mereka terhadap situasi unik ini? Apakah Erik Thohir akan dipaksa memilih salah satu jabatan atau ada kompromi tertentu yang bisa ditempuh? Satu hal yang pasti, keputusan FIFA nanti akan sangat menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Jika FIFA menilai ada intervensi, potensi sanksi tentu menjadi ancaman serius. Tapi jika ada toleransi, Indonesia mungkin tetap aman, meski tekanan publik dalam negeri tetap besar. Situasi ini jelas mengundang pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh langkah Erik Thohir menjadi Menpora dengan alasan ia bisa memberi dukungan lebih luas bagi dunia olahraga Indonesia. Ada pula yang menilai Erik sebaiknya fokus di PSSI agar reformasi sepak bola yang sedang berjalan tidak terhenti. Bagaimana menurut Anda? Apakah Erik Thohir sebaiknya melepas jabatan Ketua Umum PSSI demi menjaga independensi federasi? Atau justru tetap memegang dua posisi sekaligus demi memperkuat sinergi olahraga nasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena polemik ini bisa menjadi momen penentu sejarah olahraga Indonesia. Ratu Tisha, kandidat kuat pengganti Erik Thohir. Perombakan besar-besaran kembali mengguncang tubuh PSSI. Kali ini, sorotan publik tertuju pada pencopotan Ratu Tisha Destria dari jabatannya sebagai Ketua Komite Teknis dan Pengembangan. Keputusan mengejutkan ini diumumkan langsung oleh Erik Thohir dalam konferensi pers pada 16 September 2025. Bukan hanya Ratu Tisha yang mengalami pergeseran, tetapi Erik sendiri juga melepas posisinya sebagai Ketua Komite Wasit. Namun yang membuat publik semakin penasaran adalah di tengah kisruh posisi Erik yang kini menjabat sebagai Menpora, nama Ratu Tisha justru muncul sebagai kandidat kuat pengganti Erik Thohir di kursi Ketua Umum PSSI. Polemik ini muncul karena statuta FIFA secara tegas melarang adanya intervensi pemerintah dalam Federasi Sepak Bola Nasional. Erik Thohir yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tentu berada dalam dilema besar. Jika tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, posisinya bisa dianggap menyalahi aturan FIFA. Resiko terburuknya, Indonesia bisa terkena sanksi berat, termasuk diskors dari turnamen resmi FIFA.
Dengan kondisi tersebut, wacana mencari sosok pengganti Erik semakin menguat, dan nama Ratu Tisha disebut-sebut sebagai pilihan paling rasional. Mengapa Ratu Tisha begitu kuat dipertimbangkan? Alasannya terletak pada rekam jejaknya yang panjang dan mentereng di dunia sepak bola. Ratu Tisha bukan sekadar orang dalam PSSI. Ia sudah berpengalaman menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum II, hingga Direktur Kompetisi. Sosok perempuan kelahiran Jakarta 30 Desember 1985 ini dikenal sebagai figur cerdas, visioner, dan berani mengambil keputusan. Posisinya semakin unik karena jarang ada perempuan yang bisa menembus level kepemimpinan tertinggi di sepak bola Indonesia. Latar belakang pendidikannya juga membuatnya berbeda dari kebanyakan pengurus federasi. Ratu Tisha menempuh pendidikan matematika di Institut Teknologi Bandung, ITB, dan sempat berkarir di perusahaan energi global Schlumberger, bekerja lintas negara seperti Mesir, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Di sela karir profesionalnya, ia tak pernah lepas dari sepak bola. Bahkan ia menempuh pendidikan prestisius FIFA Master Program, sebuah program yang hanya menerima puluhan peserta terpilih dari ribuan pendaftar di seluruh dunia. Keberhasilannya menyelesaikan program itu dengan gemilang menjadi bukti kualitas akademis dan profesionalismenya di level internasional. Dengan bekal pendidikan FIFA Master dan pengalaman internasionalnya, Ratu Tisha kembali ke Indonesia untuk membangun sepak bola nasional. Ia sukses menyelenggarakan Indonesia Soccer Championship atau ISC pada 2016 di saat kompetisi domestik mengalami kekosongan. Setahun kemudian, ia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal PSSI dan menjadi sosok penting di balik berbagai reformasi tata kelola organisasi. Langkah-langkah profesionalnya membuatnya disegani, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di level Asia Tenggara. Kini, dengan kursi Ketua Umum PSSI yang mungkin segera kosong karena Erick Thohir menjabat Menpora, nama Ratu Tisha mencuat sebagai kandidat paling realistis. Selain memahami regulasi FIFA, ia juga memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Sosoknya dianggap mampu melanjutkan reformasi yang sudah dirintis Erick Thohir, sekaligus menjaga independensi PSSI agar tidak terseret intervensi politik. Jika terpilih, Indonesia bisa saja mencatat sejarah baru, dipimpin oleh Ketua Umum perempuan pertama sepanjang perjalanan PSSI. Namun demikian, jalan menuju kursi nomor 1 PSSI tentu tidak mudah. Ada dinamika politik internal yang harus dihadapi, ditambah berbagai tantangan eksternal yang menuntut kepemimpinan kuat. Namun dengan modal pengalaman, pendidikan, dan integritas, banyak pihak yakin bahwa Ratu Tisha punya kapasitas lebih dari cukup untuk membawa PSSI ke arah yang lebih profesional dan modern. Situasi ini jelas menimbulkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung penuh jika Ratu Tisha naik menjadi Ketua Umum PSSI, karena dinilai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang independen dan profesional. Namun ada juga yang masih meragukan, apakah Ratu Tisha mampu menghadapi tekanan politik, konflik kepentingan, hingga ekspektasi publik yang sangat tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ratu Tisha memang sosok yang tepat untuk menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di tengah larangan FIFA atas intervensi pemerintah? Atau justru ada figur lain yang lebih pantas memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena masa depan sepak bola Indonesia bisa jadi ditentukan oleh momen penting ini. Erick Thohir dibikin syok dengan kelakuan Arab Saudi. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar mengejutkan datang dari Arab Saudi yang membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampak terkejut sekaligus kecewa. Bagaimana tidak, di saat timnas Indonesia sedang berada di momentum kebangkitan dan penuh semangat menghadapi laga besar, justru muncul kabar bahwa kuota untuk supporter Garuda sangat terbatas. Padahal, dukungan langsung dari ribuan fans di stadion kerap menjadi energi tambahan yang mampu mengangkat performa para pemain di lapangan. Timnas Indonesia sendiri akan bertarung di grup B putaran keempat dengan jadwal yang cukup padat. Laga perdana akan mempertemukan skuad Garuda dengan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Diikuti pertandingan melawan Irak 3 hari setelahnya.
Kedua laga penting ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Stadion megah berkapasitas lebih dari 62.000 penonton. Dari atas kertas saja, terlihat jelas betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi Marcelino dan kawan-kawan, sebab lawan yang dihadapi bukan sembarangan, melainkan tim-tim elit Asia dengan tradisi sepak bola kuat. Namun masalah justru muncul bukan hanya dari lawan di lapangan, melainkan dari tribun penonton. Berdasarkan informasi resmi, Timnas Indonesia hanya mendapat alokasi 8% dari kapasitas stadion untuk para pendukungnya. Itu berarti, dari total 62.345 kursi yang tersedia, hanya sekitar 4.988 tiket yang bisa dimiliki supporter Indonesia. Angka ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan antusiasme besar masyarakat Indonesia, khususnya diaspora di Timur Tengah, yang sudah menantikan momen langka mendukung Garuda secara langsung. Erick Thohir pun tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Dalam konferensi pers di Stadion GBK Jakarta, ia menyebut bahwa pembatasan kuota supporter ini bisa merugikan Timnas Indonesia. Menurutnya, basis supporter Garuda di Arab Saudi sebenarnya sangat besar, dan tidak sedikit yang rela datang dari berbagai negara tetangga hanya demi mendukung langsung perjuangan anak asuh Shin Tae-yong. Dengan keterbatasan tiket, antusiasme itu seolah teredam, dan Timnas Indonesia pun kehilangan salah satu faktor X yang biasanya menjadi kekuatan tambahan mereka. Supporter Timnas Indonesia juga dibatasi, sangat kecil, ujar Erick dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa dukungan publik sangat penting untuk menjaga motivasi pemain di tengah atmosfer pertandingan yang berat. Erick juga menyinggung soal faktor lain yang bisa merugikan seperti penunjukan wasit. Baginya pertandingan sekelas kualifikasi Piala Dunia seharusnya dijaga netralitasnya, agar tidak menimbulkan kontroversi. Kekecewaan Erick semakin terasa karena selama ini Timnas Indonesia dikenal punya dukungan fanatis luar biasa dimanapun mereka bertanding. Di banyak kesempatan, ribuan Garuda fans selalu hadir untuk memberi semangat, bahkan di negara-negara yang jauh dari tanah air. Tak jarang, tribun stadion berubah menjadi lautan merah putih berkat militansi supporter. Hal inilah yang membuat pembatasan kuota terasa sangat menyesakan, baik bagi pemain maupun fans itu sendiri. Meskipun begitu, kondisi ini sekaligus menjadi ujian mental bagi skuad Garuda. Tanpa dukungan penuh di tribun, para pemain dituntut untuk lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih kuat secara mental. Mereka harus menunjukkan bahwa perjuangan di lapangan hijau bukan hanya ditentukan oleh jumlah supporter, tetapi juga oleh strategi, kerjasama tim, serta tekad yang tak tergoyahkan. Situasi ini jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Ada yang menganggap keputusan Arab Saudi sesuai regulasi AFC dan tidak bisa diperdebatkan. Namun ada pula yang merasa aturan tersebut terlalu kaku. Apalagi mengingat jumlah supporter Indonesia di Timur Tengah begitu besar. Erick Thohir sendiri tampaknya masih berusaha mencari jalan agar hak-hak pendukung Timnas Indonesia bisa lebih diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah pembatasan kuota supporter ini wajar karena sesuai regulasi? Atau justru merugikan Timnas Indonesia yang sangat mengandalkan dukungan langsung dari ribuan Garuda fans? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian dari semangat perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.